mengidentifikasi hukum bacaan tajwid di dalam Quran surat Ad-Duha. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama kita lihat di ayat yang pertama. Wadduha. Kita lihat ini ada huruf alif lam al-ta'rif, kemudian ada huruf dot. Di atas huruf dot ada harokat tasydid. Nah, ini nama bacaannya adalah idgham syamsiyah. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ada 15, salah satunya adalah dot. Oleh karena itu, suara lam mati, lam sukun, ini dilebur, dimasukkan ke dalam suara dot. Jadi membacanya wadduha. Ya, bukan wal duha, tapi wadduha. Yang kedua, silakan dicatat ya. Yang kedua masih di ayat yang pertama, ha. Kita lihat ada huruf ha menyandang harokat fathah. Tapi kalau kita lihat fathahnya di sini tegak. Ini menandakan bahwa sebenarnya huruf ha yang menyandang harokat fathah ini bertemu dengan alif. Ya, ini sebenarnya bukan ya, tapi alif layina, alif bengkong. Nah, oleh karena itu maka hak ini diberi harokat fathah, tapi hak fathahnya berdiri. Ini nama bacanya apa kalau fathah bertemu dengan alif? Ya, yaitu mad tabi'i. Oke, lanjut sudah ya. Di ayat yang pertama ada dua hukum bacaan tajwid, ada idgham syamsiyah, ada mad tabi'i. Di ayat yang kedua masih kita lihat di sini juga ada alif lam, tetapi lamnya menyandang harokat tasydid. Nah, ini sebenarnya lamnya ada dua. Alif lam seperti di ayat yang pertama al-ta'rif, tetapi bukan bertemu dengan dot, bertemu dengan lam lagi. Aslinya seperti ini. Alif, terus lam, ya lam sukun al-ta'rif tadi, terus lam lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi lamnya ada dua, lam yang pertama, lam yang kedua. Kemudian dijadikan satu, kasih tasdid saja. Nah, berarti bacanya apa? Walaili, sama dengan wadduha, bacaannya idgham syamsiyah. Nah, kemudian ini juga lai, lam harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Ini bacaan lain atau lemes. Nggak boleh dibaca le, walaili, tapi walaili ya. Kemudian yang berikutnya ada idza, fathah bertemu dengan alif. Ini sama dengan tadi mad tabi'i. Saja juga sama seperti yang ha tadi di ayat pertama menyandang harokat fathah berdiri. Ini sebenarnya fathah bertemu alif, alif bengkong. Berarti bacanya mad tabi'i. Oke, sudah dicatat. Lanjut. Berikutnya ma wadda'aka. Di ayat yang ketiga kita sudah lihat yang pertama di ma, mim fathah bertemu dengan alif. Berarti apa bacanya? Sama dengan yang tadi ya, mad tabi'i. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, sama ma yang kedua wa ma, ini juga mad tabi'i. Kemudian qala, la, nah, lam fathah berdiri sama mad tabi'i. Oke, lanjut ke ayat yang nomor 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lal akhiratu. Nah, ini sebenarnya alif lam seperti yang di wadduha, terus walaili ya. Tapi digandeng, alifnya disembunyikan. Sebenarnya ada wawu, ya. Terus lam begini. Ya, wala ini lamnya itu lam kosam. Terus ada alif lam al-akhiratu ya, al-akhiratu. Maka lam yang alifnya ini disembunyikan, jadi langsung lam yang pertama nyambung ke alif, lamnya di alif lam ini. Jadi seperti itu. Nah, otomatis berarti alif lam ta'rif, alif lam ini sukun, kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Kalau tadi di wadduha walaili itu alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah atau huruf matahari, maka alif lam itu diibaratkan bintang. Ketika bintang itu bertemu matahari, ya sinarnya tenggelam, nggak kelihatan, kalah dengan sinar matahari. Tetapi di walal akhiratu
alif lam ini ibarat bintang, bintangnya bertemu dengan huruf komariah, hamzah itu termasuk huruf komariah atau huruf rembulan. Kalau bintang bertemu dengan rembulan, maka masih kelihatan jelas. Seperti kalau malam hari anak-anak melihat di langit, ketika langit cerah, walaupun bulan purnama sekalipun, tetapi bintang-bintang masih terlihat. Tapi kalau siang hari, ya tidak ada bintang yang kelihatan. Bukan karena bintangnya tidak ada, tapi karena sinarnya yang kalah dengan terangnya sinar matahari. Oleh karena itu, walal akhiratu, maka suara lam sukunnya ini masih terdengar, walal akhiratu. Ya, kalau yang tadi wadduha ini tidak ada suara lam sukun. Di walaili ini tidak ada suara lam sukun yang pertama yang dibaca, yang terdengar suaranya itu lam yang kedua. Nah, kalau di walal akhiratu ini suara suara lam sukunnya itu terdengar. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf rembulan atau komariah. Oleh karena itu, di lafadz yang pertama dan kedua, wadduha dan walaili, itu bacaannya dinamakan idgham syamsiyah. Idgham itu artinya melebur huruf yang pertama, suara huruf yang pertama ke dalam suara yang kedua, syamsiyah karena huruf matahari. Maka di lafadz walal akhiratu itu dinamakan bacaan ilhar komariah. Ilhar artinya jelas, huruf alif lamnya, suara lam sukunnya itu terdengar jelas karena dia bertemu dengan huruf komariah atau huruf rembulan. Paham ya? Kita catat di ayat yang keempat, walal akhiratu, nama hukumnya bacaannya adalah ilhar komariah. Oke, lanjut masih di ayat yang keempat, khairul laka. Nah, kita lihat di sini ro menjadikan harokat domatain atau tanwin, domah. Seperti kita ketahui, tanwin itu sebenarnya adalah suara nun mati, khairun. Nah, bacanya kan gitu sebenarnya, khairun. Tetapi setelah ada tanwin ini ternyata bertemu dengan huruf lam. Karena huruf lam itu termasuk huruf idgham di hukum bacaan nun mati dan sukun, nun mati dan tanwin yang ada 5 itu, maka suara tanwin atau suara nun mati di run ini harus dilebur menjadi suara huruf lam. Khairul laka, khairul laka, tidak ada lagi suara run ya. Langsung rul laka. Apa nama bacaannya? Nama bacaannya adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya melebur suara huruf yang pertama ke dalam suara huruf yang kedua. Bila gunnah artinya tanpa berdengung, kalau berngeng, tidak seperti itu ya. Oke, lanjut. Saya catatkan. Oke, sekarang kita lanjut minal ula. Oke, di sini ada banyak bacaan ini. Yang pertama seperti yang sebelumnya, alif lam bertemu dengan hamzah. Apa tadi masih ingat kan? Yaitu nama bacanya, ya nama bacanya izhar komariah. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan hamzah. Kemudian selanjutnya ada u itu hamzah berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun, maka harus dibaca seperti fathah bertemu alif. Apa nama bacanya? Ya, nama bacaannya adalah mat tabi'i. Dibaca panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Oke, minal ula. Ya. Kemudian berikutnya la, ini sama dengan ha, ja, la di ayat yang 1 2 3. Ini juga nama bacanya mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif lainah atau alif bengkong. Lanjut ke ayat yang nomor 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Oke. Di sini ada lain seperti tadi fathah bertemu wawu sukun, seperti di ayat yang kedua fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian yu'tika, po menyandang harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini sama dengan fathah bertemu alif atau dhammah bertemu wawu sukun. Panjangnya dibaca 2 harokat atau 1 ketukan. Yu'tika, yu'tika. Ya. Kemudian rabbuka fatardha. Oke, di sini ada namanya bacaan tafkhim. Apa itu bacaan tafkhim? Membaca huruf tebal. Tebal yaitu bibir kita yang bawah ini diangkat ke atas. Kenapa? Sebabnya ada ro sukun didahului harokat fathah. Dan ditambahi lagi setelah ro sukun itu ternyata ada huruf dot. Dot itu huruf isti'la sama dengan ro, kho, gho, ghain dan sebagainya. Maka ini menambah membaca ro-nya harus dibaca tebal, tafkhim. Fatardha, ya, fatardha. Sebenarnya tadi juga ada rabbuka, ro. Ini kamarnya dengan harakat fathah, itu juga tafkhim.
fatarullah. Ya, ini namanya bacaan tafkhim. Ra menyandang harokat fathah atau menyandang harokat dhammah atau disukun tapi berada setelah harokat fathah atau dhammah maka dibaca tafkhim atau tebal. Sebaliknya, kalau menyandang harokat kasroh maka dibaca tarqiq atau tipis. Rijalun, rijalun. Nah, seperti itu. Kemudian dha, bacaan apa? Sama seperti ha, ja, sini, terus la yang di sini, la yang di ayat 4. Nah, dha ini juga mad tabi'i. Sudah dicatat? Oke, kita lanjut ayat yang nomor 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Oke, apa yang kita temukan di sini? Yang pertama ada huruf mim menyandang harokat sukun. Alam, ya, alam yajid. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, maka harus dibaca jelas, suaranya mim sukun itu harus jelas, tidak boleh ada samar-samar. Ini contoh yang salah ya, jangan ditirukan. Alam yajid, alam ya, ada bedengungnya ya, atau malah qalqalah. Alam yajid, begitu. Tapi harus dibaca jelas. Alam yajid, ya harus jelas. Ini namanya bacaan apa? Bacaan ilhar syafawi. Ilhar artinya jelas, syafawi huruf yang makhrajnya ada di bibir. Mim. Ada berapa huruf syafawi? Ada mim, ada wawu, ada ba. Oke, lanjut. Yajid. Yajid ada huruf dal menyandang harokat sukun. Maka harus dibaca qalqalah. Qalqalah artinya mental, mendal. Seperti kita melempar bola ke tembok, ya, maka akan memantul. Yajid. Yajidka, ya, ya. Lanjut, kemudian yatiman fa'awa. Ti ini ada harokat kasroh, tak menyandang harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Berarti sama dengan u, la, mat, tabi'i, dua harokat. Terus berikutnya ada mim menyandang harokat fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Maka dibaca apa bacaan namanya? Yaitu ikhfa haqiqi atau samar yang benar-benar samar. Jadi suara nun matinya tanwin atau nun mati itu samar, enggak begitu jelas. Yatiman fa'awa. Kalau kita dengar tadi kan tidak ada man. Kalau tanwin itu kan suara nun mati, yatiman seharusnya kan seperti itu. Tapi karena dia bertemu dengan fa, huruf ikhfa, maka suara nun matinya menjadi samar-samar. Yatiman fa'awa. Gitu ya. Oke, kemudian awa ini sama karena dia sudah ada tanda harokat fathah berdiri, ini mat tabi'i. Lanjut di ayat yang nomor 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Oke. Di sini kita lihat di ayat 7 ini ada harokat fathah ya, bertemu dengan alif, maka sebenarnya ini mat tabi'i. Tapi ternyata setelah bacaan mat tabi'i ini ada huruf yang menyandang harokat tasydid. Nah, bacaan apa ini? Maka ini disebut namanya mat lazim kilmi mutsaqqal. Mat lazim kilmi mutsaqqal, yaitu mat yang harus dibaca panjang, lazim itu wajib, kilmi dalam satu kalimat. Kenapa ini dalam satu kalimat, dalam satu kata? Kemudian mutsaqqal ada tasydidnya. Berapa harokat panjangnya? Panjangnya ada 5 sampai 6 harokat. Kalau mat tabi'i itu 2 harokat, 2 ketukan, ritme ketukan dulu ya. Kalau mat lazim kilmi mutsaqqal ini 5 sampai 6 seperti mat wajib muttasil. Wa wajadaka dhallan fahada. Oke, lanjut. Kemudian lam fahada sama dengan yatiman fa'awa, sama dengan ini ya. Dhallan fahada. Suara nun matinya samar. Apa tadi bacaannya? Ikhfa haqiqi. Kemudian fahada ini juga sama, tanya ini berarti bacaan mat tabi'i. Oke, lanjut. Nah, ayat nomor 8. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Nah, ini nama bacaannya ailan.
kalau kita lihat ada ain harokat fathah, terus bertemu dengan alif, ini kan mad tabi'i. Tapi kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah dan dalam satu kata, maka ini dinamakan mad wajib muttasil. Kenapa muttasil? Karena bersambung dalam satu kata. Berapa ketukan? Sama dengan seperti mad lazim kilmi mustaqol tadi. 5 sampai 6 ketukan. Wa wajadaka ilam fa'aghna. Nah, kemudian ada ini sama dengan yang tadi ya, yang sebelum-sebelumnya, yaitu mad tabi'i. Lanjut, fa'ammal yatimah. Oke, di sini ada mim yang menyandang harokat tasydid. Ini bacaan namanya gunnah atau berdengung. Hanya ada 2 huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Kalau menyandang harokat tasydid, maka harus dibaca gunnah. Fa'ammal yatimah. Ya. Lanjut, kemudian ada al-ta'rif alif lam bertemu dengan ya. Nah, seperti di lafadz yang di ayat nomor 4 tadi ya. Walal a sama minal ula. Bacaannya adalah izhar qamariyah. Alif lam bertemu dengan ya. Terus timah. Harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Matabi'i. Fala sama fathah bertemu dengan alif. Taqhar. Nah, qaf sukun sama dengan yajidka. Dibaca qalqalah. Ada 5 huruf ya, jangan lupa ada qaf. Terus ada qaf. Terus ada qaf, terus ada ta. Ada ta, terus ada ba. Ada ba, terus ada jim, ada dal. Nah, kelima huruf tadi kalau sukun maka dibaca qalqalah. Kemudian taqhar. Nah, sama dengan tadi rabbuka fatarda. Ra sukun jatuh setelah harokat fathah. Baca apa tadi? Tafkhim atau tebal. Oke, sekarang ayat yang nomor 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, yang pertama sama dengan tadi mim tasydid. Wa ya, apa tadi bacanya? Guna. Kemudian alif lam bertemu sin. Nah, sama dengan wadduha. Alif lamnya tidak dengar, berarti bacaan idgham syamsiyah. Terus fathah bertemu alif, tapi setelah alif ada hamzah, sama dengan tadi yang di aila. Masih ingat apa tadi bacanya? Ya, namanya mad wajib muttasil. Berapa panjangnya tadi? 5 sampai 6 harokat. Terus fala tanhar. Nah, lam menyandang harokat fathah bertemu dengan alif, maka dinamakan bacaan mad tabi'i. Tanhar. Ya, tanhar harus dibaca jelas. Apa tadi namanya? Izhar halqi. Belum tadi ya. Nun sukun bertemu dengan ha. Ya, nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca jelas. Tidak boleh tanhar atau tanhar, tapi harus jelas tanhar. Nah, kemudian ra sukun jatuh setelah harokat fathah. Bacaan apa tadi? Tafkhim ya. Ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, mim tasydid, nama bacaannya gunnah. Oke, terus fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat, nama bacaannya apa? Mad tabi'i. Oke, terus ra fathah tafkhim atau tebal. Oke, mungkin itu beberapa bacaan tajwid yang kita temukan, kita identifikasi di dalam surat Ad-Duha. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita baca bersama-sama ya, untuk menguatkan kemampuan anak-anak membaca surat Ad-Duha. Kita baca sama-sama ya. Sebentar saya hapus dulu anotasinya biar tidak mengganggu pandangan. Oke, anak-anak sudah siap ya? Oke. Ya. Oke. Kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر صدق الله العظيم.